Shalom anak-anak semuanya. Wah, senang sekali kita bisa bertemu lagi untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya yakin semuanya sudah siap untuk belajar firman Tuhan dan kalian semua juga sudah menyiapkan Alkitabnya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Hati kami penuh dengan sukacita, karena kami percaya Engkau selalu mengasihi kami, Engkau selalu menyertai kami, dan hari ini Engkau memberikan kesempatan yang sangat baik supaya kami dapat kembali belajar firman Tuhan. Dan kami percaya melalui Roh Kudus-Mu, Engkau akan memberikan pengertian yang benar kepada kami, supaya kami makin mengenal Tuhan Yesus, kami bertumbuh di dalam iman kami, dan hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu. Ini anak-anak-Mu yang siap belajar firman Tuhan dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhan Yesus disalibkan dan mati menyerahkan nyawanya. Nas Alkitabnya diambil dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai 61, kitab Injil Markus pasal 15 ayat 21 sampai 47, kitab Injil Lukas 23 ayat 26 sampai 56, dan kitab Injil Yohanes 19 ayat 17 sampai 42. Anak-anak, pasti kamu masih ingat bagaimana ketika Tuhan Yesus diadili. Dan setelah diadili, Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang berat. Tubuhnya disesah atau dicambuk berkali-kali. Bagaimana ya keadaan tubuh Tuhan Yesus sesudah disesah itu? Benar sekali katamu, tubuh Tuhan Yesus terluka parah akibat pukulan cambuk itu. Alkitab menuliskan, jika seorang dihukum dengan cambukan, biasanya jumlah cambukannya 40 kali dan tidak boleh lebih dari itu. Anak-anak, Tuhan Yesus pada waktu itu benar-benar mengalami penderitaan. Dan setelah itu Tuhan Yesus dibawa oleh prajurit-prajurit dari Pilatus ke Bukit Golgota. Seluruh pasukan bersama orang banyak, para imam, tua-tua membawa Tuhan Yesus keluar dari gedung pengadilan. Mereka berjalan menuju ke Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Anak-anak, ini perjalanan yang tidak mudah bagi Tuhan Yesus, sebab tubuhnya dalam keadaan luka parah dan sudah sangat kelelahan akibat dari pengadilan, mulai dari Mahkamah Agama, terus dibawa ke Pilatus, terus ke Herodes, dan Tuhan Yesus dikembalikan kepada Pilatus. Anak-anak, tentu saja pada waktu itu tubuh Tuhan Yesus yang sudah terluka parah tidak kuat lagi mengangkat kayu salib yang harus dia pikul di sepanjang perjalanan menuju ke Bukit Golgota. Anak-anak, ketika di tengah perjalanan, para prajurit berjumpa dengan seseorang yang bernama Simon. Simon ini berasal dari Kirene. Simon baru saja datang dari luar kota. Dia tiba di Yerusalem tepat ketika Tuhan Yesus sedang menuju ke Bukit Golgota. Jadi, waktu itu para prajurit memaksa Simon dari Kirene untuk membawa kayu salib Yesus. Simon berjalan membawa kayu salib di bahunya sambil mengikuti Tuhan Yesus. Orang banyak juga mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Ada orang yang terus mengejeknya.
Namun ada pula banyak perempuan atau ibu-ibu yang menangisi, meratapi Tuhan Yesus. Sebab ibu-ibu itu sangat sedih melihat penderitaan Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan tidak ada orang yang mau memandang kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang mempedulikannya. Tubuh Tuhan Yesus hancur. Bahkan wajahnya kelihatan buruk sekali karena luka-luka di wajahnya pun sangat parah. Tuhan Yesus dihina, ia menderita kesakitan. Namun dalam kesakitannya Tuhan Yesus pada waktu itu berkata kepada perempuan-perempuan yang sedang menangis, kata Tuhan Yesus, "Jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Anak-anak, benar sekali perkataan Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus tahu bahwa kamu, saya, semua orang, ibu-ibu, anak kecil, orang dewasa, kita adalah orang berdosa yang akan binasa. Sebab itu Tuhan Yesus mengatakan bukan dia yang harus ditangisi, tapi diri kita sendiri dan anak-anak, karena kita orang berdosa. Kita akan binasa. Tuhan Yesus ingin ibu-ibu itu, ya kita semua, anak kecil, orang dewasa, sadar bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dosa. Anak-anak, pada waktu mereka sudah tiba di bukit Golgota, saat itu Tuhan Yesus disalibkan. Menurut kebiasaan, jika seseorang disalibkan, maka kedua tangannya direntangkan lalu dipaku, juga kakinya. Penderitaan Tuhan Yesus bertambah, namun Tuhan Yesus membiarkan dirinya disalibkan. Oleh karena Tuhan Yesus tahu tidak ada cara lain untuk menanggung hukuman dosa manusia. Satu-satunya cara Tuhan Yesus merelakan dirinya menggantikan manusia menanggung hukuman dosa, supaya setiap orang yang dikasihinya, termasuk kamu dan saya, bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan bisa kembali kepada Allah. Anak-anak, saat itu Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat, yang satu di sebelah kirinya dan yang lain di sebelah kanannya. Sungguh, saat itu Tuhan Yesus diperlakukan seperti seorang penjahat. Padahal kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada satupun kesalahan pada diri Tuhan Yesus. Di atas kayu salib itu dipasang tulisan yang berbunyi, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Tulisan itu dipasang atas perintah Pilatus dan ditulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan Yunani. Tulisan itu dibuat supaya semua orang yang melihatnya mengetahui siapa yang disalibkan dan mengapa ia disalibkan. Saat tulisan itu dipasang, orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus agar diganti tulisan. Mereka tidak mau Tuhan Yesus disebutkan sebagai raja mereka, sebab hukuman salib adalah hukuman yang paling hina bagi para penjahat. Namun pada waktu itu Pilatus tetap menuliskannya dan memasangnya di atas kayu salib Tuhan Yesus. Anak-anak, di tengah-tengah penderitaan Tuhan Yesus yang sangat hebat itu, Tuhan Yesus memohon pengampunan bagi orang-orang yang telah menyalibkannya. Ayo kita akan baca bersama-sama ya dari kitab Lukas pasal 23 ayat 34. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu ia disalibkan. Sudah dapat ayatnya? Ayo Lukas 23 ayat 34. Kita baca bersama-sama ya.
Firman Tuhan berkata seperti ini. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anak-anak, kamu bisa membayangkan. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengetahui orang-orang banyak itu iri kepadanya. Mereka menginginkan Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus tahu mereka telah mengajukan kesaksian palsu atau bohong. Mereka sudah mengejeknya, mereka sudah menganiayanya. Tetapi sungguh mengherankan. Semua orang banyak yang telah berbuat jahat kepadanya, oleh Tuhan Yesus dimintakan pengampunan dosa. Anak-anak, itulah kasih Tuhan Yesus bagi semua orang berdosa, termasuk bagi kamu dan saya. Kita semua adalah orang-orang yang pernah memberontak, lawan pada orang tua, berbuat tidak baik. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki supaya kamu dan saya mendapatkan pengampunan dosa. Itulah kasih yang hebat. Tidak ada kasih yang seperti itu di dunia ini. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikannya. Anak-anak, sementara Tuhan Yesus mengalami kesakitan di kayu salib, para prajurit membagi-bagikan jubahnya. Mereka mengundi pakaian Tuhan Yesus. Pakaian itu tidak mungkin dipotong-potong untuk dibagikan. Jadi mereka mengundinya. Anak-anak, tahukah kamu? Kitab Mazmur pasal 22 ayat 19 sudah menuliskan bahwa jubah Tuhan Yesus akan diundi. Coba kamu periksa Alkitabnya. Benar bukan? Ya, itu benar. Sebab semua harus terjadi supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Anak-anak, penderitaan Tuhan Yesus belum selesai sampai di situ. Orang-orang yang lewat mengolok-olokkan Tuhan Yesus. Bersama para pemimpin, mereka mengejek Tuhan Yesus dan berkata, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia Mesias, orang yang dipilih Allah." Anak-anak, pada waktu itu Tuhan Yesus diam, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Tuhan Yesus berkuasa atas dirinya, tetapi Tuhan Yesus tidak mau membebaskan dirinya dari hukuman salib. Sebab Tuhan Yesus tahu untuk itulah dia datang ke dunia, yaitu untuk memikul dosa manusia, termasuk dosa kamu dan saya. Para prajurit ikut mengejek Tuhan Yesus juga. Mereka memberikan minum anggur asam dan Tuhan Yesus tidak mau meminumnya. Lalu mereka berkata seperti ini, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Para imam pun sama mengejek Tuhan Yesus. Anak-anak, pastilah saat itu saat yang sangat menyedihkan. Para ibu-ibu menangis meratapi Tuhan Yesus. Dan di dalam kesakitan Tuhan Yesus, orang-orang masih belum merasa puas. Mereka terus mengejek Tuhan Yesus. Bahkan salah seorang penjahat yang disalib di samping Tuhan Yesus ikut mengejeknya. Dia berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Tetapi seorang lain lagi menegurnya, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Nah, anak-anak, orang yang menegur temannya itu sadar bahwa ia orang berdosa yang pantas dihukum karena kejahatannya. Dan orang itu juga ternyata mengetahui bahwa Tuhan Yesus tidak berbuat salah apapun dan tidak layak dihukum dengan cara disalibkan. Anak-anak,
Pada waktu itu, orang yang menyadari kesalahannya itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Oh, lihatlah orang itu. Ternyata penjahat itu yang menyadari kesalahannya percaya bahwa suatu ketika Tuhan Yesus akan datang sebagai Raja. Nah, sekarang apa jawaban Tuhan Yesus terhadap orang jahat tadi? Coba kita akan lihat di Lukas 23 ayat 43. Di sana Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Anak-anak, itulah hebatnya kasih Tuhan Yesus. Saat ada orang yang sadar akan dosanya dan mau percaya kepadanya, maka Tuhan Yesus memberikan sebuah kepastian bahwa orang yang percaya kepadanya akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Tuhan Yesus juga ingin kamu dan saya menyadari dosa-dosa dan percaya kepadanya supaya kamu, saya diampuni dan memperoleh kepastian hidup kekal di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Sesudah itu terjadi kegelapan di daerah Bukit Golgota. Padahal waktu itu kira-kira jam 12 siang. Kegelapan terjadi selama 3 jam. Dan semua orang menjadi ketakutan. Mereka menunggu apalagi yang akan terjadi. Anak-anak, kira-kira jam 3 Tuhan Yesus berseru di kayu salib. Dengan suara nyaring dia berkata, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar teriakan itu, orang-orang di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Padahal anak-anak, Tuhan Yesus bukan sedang memanggil Elia. Tuhan Yesus berseru karena Tuhan Yesus merasakan betapa mengerikannya bila terpisah dari Allah Bapa. Kemudian ada salah seorang yang mengambil bunga karang, mencelupkannya pada anggur asam dan memberikannya kepada Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Sesudah itu Tuhan Yesus berseru lagi dengan nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Anak-anak, Tuhan Yesus kemudian menundukkan kepalanya dan ia menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyerahkan nyawanya dan ia juga berkuasa untuk mengambil kembali nyawanya. Saat itu tabir bayi suci terbelah dua. Dengan kematian Tuhan Yesus, maka tidak ada lagi penghalang antara manusia dan Allah. Manusia bisa kembali berhubungan dengan Allah dan manusia yang berdosa memperoleh pengampunan dosa sehingga manusia bisa kembali ke surga tinggal bersama dengan Allah. Anak-anak, saat Tuhan Yesus mati menyerahkan nyawanya, terjadi gempa bumi yang hebat. Dan ketika kepala pasukan melihat cara matinya Tuhan Yesus, ia berkata, "Sungguh dia orang benar." Dan banyak orang yang heran melihat cara Tuhan Yesus mati di kayu salib. Mereka mengakui Tuhan Yesus benar dan mereka pulang sambil memukul-mukul diri mereka sendiri. Mereka menyesali apa yang telah terjadi. Anak-anak, Tuhan Yesus tergantung di kayu salib sampai jam 6 sore. Hari itu adalah hari persiapan orang-orang Yahudi untuk menyambut hari Sabat. Mereka punya kebiasaan supaya orang-orang yang dihukum segera dikuburkan. Maka waktu itu prajurit-prajurit memeriksa orang yang disalibkan.
Mereka mematahkan kaki orang yang disalibkan dekat Tuhan Yesus karena mereka belum mati. Tetapi ketika sampai kepada Tuhan Yesus, mereka mendapatkan Tuhan Yesus sudah mati, sehingga mereka tidak mematahkan kaki Tuhan Yesus. Tapi mereka menusukkan tombak ke lambung Tuhan Yesus, dan dari lambung itu keluarlah darah bercampur air. Itu artinya Tuhan Yesus sungguh-sungguh sudah mati. Dan peristiwa itu menggenapi apa yang tertulis dalam Mazmur 34 ayat 21 yang mengatakan tidak ada satupun tulangnya yang dipatahkan. Ketika hari menjelang gelap sekitar jam 6, datanglah Yusuf Arimatea kepada Pilatus dengan diam-diam. Ia meminta mayat Tuhan Yesus supaya ia dapat menguburkannya. Yusuf Arimatea adalah seorang murid Tuhan Yesus. Ia seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yusuf Arimatea juga adalah seorang pemimpin dan orang kaya. Anak-anak, Yusuf Arimatea datang kepada Pilatus. Dan ketika Pilatus mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah mati, Pilatus kaget. Pilatus menanyakan kepada prajurit, apakah benar Tuhan Yesus sudah mati? Dan setelah dipastikan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh sudah mati, Pilatus mengizinkan Yusuf Arimatea menurunkan mayat Tuhan Yesus. Anak-anak, malam itu Yusuf Arimatea dibantu oleh Nikodemus. Nikodemus adalah seorang yang pernah berbicara dengan Tuhan Yesus. Mereka kemudian mengafani mayat Tuhan Yesus dengan kain lenan yang putih bersih. Nikodemus membawa rempah-rempah dan campuran minyak mur dan gaharu yang mahal, sebanyak kira-kira 50 kati atau sekitar 30 kilogram untuk membubuhi mayat Tuhan Yesus. Mereka menguburkan mayat Tuhan Yesus sesuai dengan tata cara atau kebiasaan orang Yahudi bila menguburkan mayat. Anak-anak, Yusuf Arimatea dan Nikodemus menguburkan Tuhan Yesus dengan cara terhormat. Bagi mereka, Tuhan Yesus adalah seorang yang istimewa yang datang dari Allah. Yusuf Arimatea dan Nikodemus adalah orang-orang yang menantikan kerajaan Allah. Mereka menantikan Mesias yang dijanjikan Allah. Dan mereka kemudian menguburkan mayat Tuhan Yesus di kubur yang masih baru, di sebuah taman dekat tempat Tuhan Yesus disalibkan. Sementara itu, beberapa orang perempuan, ibu-ibu seperti Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, Salome, dan perempuan lainnya melihat di mana mayat Tuhan Yesus dikuburkan. Keesokan harinya, para imam kepala dan orang Farisi datang kepada Pilatus. Mereka minta supaya kubur Tuhan Yesus dijaga. Mereka ingat akan perkataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih hidup. Tuhan Yesus berkata bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Anak-anak, mereka meminta agar Pilatus memerintahkan prajuritnya untuk menjaga kubur Tuhan Yesus sampai pada hari yang ketiga. Karena mereka berpikir mungkin murid-murid Tuhan Yesus akan mencuri mayatnya lalu berkata, Tuhan Yesus telah bangkit. Maka saat itu Pilatus memberikan prajurit-prajurit untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Anak-anak, sehebat apapun kekuasaan manusia, tidak akan dapat menghalangi rencana Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Apapun yang dilakukan manusia tidak akan dapat menghentikan kuasa Tuhan Yesus untuk mengalahkan kematian. Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya bagi kamu dan saya. Sungguh Tuhan Yesus mengalami kematian. Tuhan Yesus berkuasa mengalahkan maut supaya kamu dan saya dibebaskan dari hukuman dosa, yaitu kematian kekal.
Anak-anak, ayat hafalan kita dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ayo kita akan ulang mengatakan ayat tersebut. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Anak-anak, benarlah firman Tuhan ini. Semua sudah terbukti. Anak-anak, adakah di antara kamu yang masih ragu-ragu untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Tuhan Yesus ingin kamu tidak ragu-ragu lagi, tetapi kamu sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus telah menanggung hukuman dosamu di kayu salib. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus, Ia telah membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, Juru Selamat yang sempurna. Anak-anak, maukah kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau ada di antara kamu yang belum percaya dan masih ragu-ragu, tetapi mau percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hatimu, kamu bisa mengangkat tangan kananmu. Terima kasih. Nah, sekarang bagi kamu semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, marilah kita bersyukur. Pujilah namanya di sepanjang hidupmu. Sebab Tuhan Yesus satu-satunya telah menjadi Juru Selamatmu yang sempurna. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus telah mati bagi kami supaya kami diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau menjadi Juru Selamat kami yang sempurna. Segala pujian bagimu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.